Selamat datang di mata kuliah pengantar pendidikan. Hari ini materi kita adalah mengenai asas dan landasan pendidikan, di mana kita akan membahas tuntas mengenai apa-apa saja asas dan landasan pendidikan yang harus Ananda semua ketahui. Baik, sebelum kita masuk apa saja yang termasuk dalam asasan dan landasan pendidikan, ada baiknya kita mengetahui apa sebenarnya itu landasan pendidikan. Nah, dalam artian landasan adalah landasan berpijak pada arah bagi pendidikan sebagai wahana pengembangan manusia dan masyarakat. Nah, didasarkan pada filsafat atau pandangan hidup. Kemudian, landasan ini boleh dikatakan pijakan yang menjadi pegangan setiap kegiatan pendidikan serta menjiwai setiap langkah sejak dari merencanakan sampai dengan melaksanakan pendidikan. Jadi intinya landasan ini adalah sesuatu yang menjadi pedoman ataupun pijakan dalam menyusun yang namanya pendidikan, ya. Jadi mulai dari kita merencanakan suatu pendidikan, maka kita harus berlandaskan pada sesuatu hal. Nah, nanti landasannya akan Bapak sebutkan apa-apa saja. Kemudian sampai dengan melaksanakan pendidikan itu sendiri, ya. Intinya landasan itu adalah pijakan atau pedoman untuk melaksanakan yang namanya pendidikan tersebut. Nah, macam-macam landasannya, ya, ada banyak sekali, mulai dari landasan filosofis, landasan sosiologis, cultural, historis, psikologis, iptek, politik, ekonomi, dan yuridis. Nah, kesemua hal ini sebenarnya masing-masing punya pengertian tersendiri-sendiri, ya. Jadi ini adalah tugas Ananda semua nantinya untuk mengetahui apa itu sebenarnya landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan historis, landasan psikologis, landasan iptek, politik, ekonomi, dan yuridis. Ini tugas Ananda semua, ya. Jadi hal inilah yang menjadi landasan dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia, ya. Apa-apa saja itulah nanti tugas Ananda semua. Jadi Bapak akan lewatkan dulu. Kemudian kita langsung menuju ke asas pendidikan. Nah, asas pendidikan di Indonesia pengertiannya adalah ketentuan yang harus dipedomani atau menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agar tercapainya tujuan. Beda dari landasan dan asas adalah jika landasan tadi sebagai tempat pijakan, sementara asas pendidikan adalah yang menjadi acuan, ya, atau pegangan dalam melaksanakan pendidikannya, ya. Sementara tadi jika landasan mulai dari merencanakan sudah harus berlandaskan landasan pendidikan yang sudah disebutkan tadi. Sementara untuk asas pendidikan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan atau dipegang untuk melaksanakannya, ya, untuk melaksanakan pendidikan itu sendiri. Di sana letak perbedaannya. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh. Nah, yang pertama asas pendidikan ini yaitu ya asas Tutwuri Handayani, ya, atau lengkapnya Ing Ngarsa Sung Tulada Ing Madya Mangun Kursa Tutwuri Handayani, ya. Kalau di depan pendidik memberi contoh, kalau di tengah memberi dorongan, dan di belakang memberikan pengaruh yang baik menuju hal yang lebih baik lagi. Maksudnya ini adalah suri tauladan yang baik. Intinya pendidikan ini harus menjadi suri tauladan yang baik kepada para peserta didik nantinya. Makanya ini menjadi asas atau landasan asas pendidikan. Ini adalah asas pendidikan Tutwuri Handayani. Ini yang sering kita tahu bersama. Kemudian asas pendidikan lainnya adalah asas pendidikan sepanjang hayat, ya. Dalam artian lifelong education, bahwa pendidikan itu dimulai sejak lahir sampai dengan mati nanti, ya. Jadi tidak ada yang namanya berhenti untuk belajar. Itu pengertiannya. Kemudian asas kemandirian, ya. Artinya pendidik harus menjalankan peran sebagai komunikator, fasilitator, organisator, dan lainnya dalam upaya menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar. Ini tujuannya adalah agar peserta didik dengan mudah mengakses sumber belajar yang sudah disediakan oleh
pihak pendidikan. Maksudnya seperti itu. Jadi pendidikan ini harus mempunyai strategi bagaimana cara menyampaikan sumber-sumber belajar yang dia punya agar diperoleh peserta didik dengan harapan sehingga terjadi interaksi di sana, ya. Jadi ada asas kemandirian juga. 3 hal inilah yang paling utama dalam asas pendidikan. Setelah itu ada asas-asas yang lain, ya. Asas yang berikutnya ini seperti asas manfaat, asas usaha bersama, asas demokratis, asas adil dan merata, asas peri kehidupan, dan asas kesadaran hukum. Ini semuanya adalah asas-asas lain selain hal yang utama tadi, ya. Asas yang utama ada 3 tadi. Kemudian ini adalah asas tambahan yang menjadi asas untuk melaksanakan pendidikan tadi. Di mana asas manfaat berarti pendidikan baik dalam keluarga, sekolah maupun luar sekolah harus dilaksanakan dengan mengingat asas kemanfaatan bagi masa depan. Jadi tidak boleh ada pendidikan itu yang akhirnya adalah sia-sia. Harus ada manfaatnya bagi peserta didik. Kemudian asas usaha bersama ini maksudnya adalah adanya keterkaitan, ya. Tidak boleh ada cuma satu yang berusaha, ya. Ada namanya tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, ya. Itulah dia namanya tripusat pendidikan. Jadi ketika ketiganya ini saling mendukung, maka itulah yang disebut dengan asas usaha bersama. Kemudian asas demokratis adalah pendidikan harus dilaksanakan dalam suasana dan hubungan yang proporsional, maksudnya seimbang antara pendidik dan si terdidik. Jadi tidak ada yang mendominasi di sini, ya. Baik guru atau peserta didik, dia harus sama-sama punya peran tersendiri dalam pendidikan. Kemudian asas adil dan merata, ini maksudnya adalah untuk menghadapi karakteristik yang beraneka ragam, maka seorang pendidikan harus memegang asas bahwa dia bisa tetap bersikap adil dan merata. Yang terakhir asas peri kehidupan, ini maksudnya adalah mempunyai peri kemanusiaan. Kemudian asas kesadaran hukum, jadi tidak boleh ada yang melanggar aturan di dalam pendidikan, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi untuk asas yang berikutnya adalah asas kepercayaan pada diri sendiri. Ini maksudnya pendidik dan si terdidik atau guru dan peserta didik harus memiliki kepercayaan pada diri sendiri agar masing-masing tidak ragu dalam melaksanakan tugasnya, ya. Kemudian asas efisiensi, ini maksudnya pendidikan harus memiliki kepraktisan ataupun kehematan dalam mengefektifkan pembelajarannya sehingga keberhasilan itu diraih dengan hasil yang tinggi, ya. Jadi jangan hanya pendidikan yang asal-asalan seperti itu maksudnya. Jadi harus efektif, harus ada hasilnya. Kemudian asas mobilitas, yaitu harus aktif, kreatif, dan terampil, lincah dan bersahaja. Itu maksudnya terus maju atau berkembang dia pendidikan itu. Tidak boleh tetap stuck di situ aja. Pendidikan itu harus tetap berkembang. Kemudian asas fleksibilitas adalah di mana saat kita mendidik kita harus bersikap fleksibel baik dalam materi ajar maupun hal dalam cara mengerjakannya, karena banyak cara dalam mengerjakan sesuatu. Sepanjang itu baik, tidak masalah. Jadi kita harus tetap fleksibel dan menerima perubahan, seperti itu. Ini adalah asas-asas pendidikan yang perlu Anda ketahui. Kemudian, nah ini sedikit beda, ya, antara asas dan dasar pendidikan. Perbedaannya, ya, dasar pendidikan atau landasan pendidikan itu ada di bawah ini yang menjadi pijakan atau tumpuan dalam melaksanakan pendidikan itu, ya. Itulah landasan pendidikan. Sementara asas pendidikan itu adalah ini, XX ini semua yang tadi, yang merupakan membuat proses belajar mengajar ini berjalan harus dengan asas-asas tersebut, ya. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan asas-asas. Dalam merencanakan dan pelaksanaannya harus tetap berpijak pada dasar pendidikan atau landasan pendidikan tadi. Nah, demikian yang Bapak sampaikan. Jadi tugas Ananda semua adalah untuk menjelaskan landasan pendidikan yang sudah Bapak sebutkan di sini,
Ya, Anda harus menjelaskan semua landasan-landasan ini dengan baik dan benar. Kemudian nanti Bapak akan arahkan kemana Anda mengirim penjelasan tersebut. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk Anda semua.